Ya, saya terharu aja. Jadi dari awal itu, ketika acara mulai lagu-lagu saya udah nangis. Puji Tuhan, bahwa hanya karena anugerah Tuhan, saya bisa konsisten, tekun, terus melayani selama 52 tahun tanpa rasa lelah, tanpa rasa kecewa, tanpa merasa aneh, tetap aja sukacita melayani. Karena bagi saya itu adalah pelayanan, itu adalah kehormatan. Shalom, salam sehat, salam kasih narwastu, dimanapun Bapak Ibu Saudara sekalian saat ini berada. Kami berharap Bapak Ibu selalu sehat dan diberkati Tuhan di tahun baru 2025 ini. Ini buku yang saya baca adalah buku yang luar biasa, yaitu tentang seorang hamba Tuhan, seorang pemimpin gereja Aras Nasional yang pada 21 Januari 2025 ini merayakan ulang tahun pelayanan ke-52 tahun. Ini buku, kebetulan saya sebagai editor waktu itu, kami yang membuat buku ini pada 2011. Ini diluncurkan dulu waktu ulang tahun beliau ke-60 tahun 2011. Kita akan berbincang dengan Bapak Pendeta Dr. Nus Remas. Masih eksis luar biasa walaupun ada gangguan kesehatan, tapi ada inspirasi yang bisa kita petik dari beliau. Jangan lelah untuk melayani, karena jeripaya kita di dalam Tuhan itu tidak sia-sia. Jadi ini buku barangkali sudah langka ya. Ini sudah 14 tahun yang lalu. Ini baru saya dapatkan lagi dari Ibu Dince Remas, istri dari Bapak Pendeta Dr. Nus Remas. Shalom Pak Nus. Shalom Pak Yandro. Ya, selamat ulang tahun Pak ya. Pelayanan Bapak sudah 52 tahun. Iya, enggak terasa itu. Iya. Bapak kemarin dirayakan ulang tahun pelayanannya ke-52 di gedung Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia. Apa yang Bapak rasakan di situ, Pak? Ya, saya terharu aja. Jadi dari awal itu, ketika acara mulai lagu-lagu saya udah nangis. Puji Tuhan, bahwa hanya karena anugerah Tuhan, saya bisa konsisten, tekun, terus melayani selama 52 tahun tanpa rasa lelah, tanpa rasa kecewa, tanpa merasa aneh, tetap aja sukacita melayani. Karena bagi saya itu adalah pelayanan, itu adalah kehormatan, panggilan Tuhan untuk melayani, dan tetap saya lakukan itu dalam seluruh kehidupan saya selama 52 tahun, tidak berkurang. Ya, para sahabat Narwastu, kalau kita lihat cover buku ini ya, Pak Nus disebut orang kecil yang dipakai Tuhan. Pak Nus lebih senang disebut sebagai orang kecil, tanda petik ya. Boleh Bapak jelaskan kenapa Bapak lebih senang disebut orang kecil? Ya memang dasarnya orang kecil. Saya anak kampung, tapi hanya karena anugerah Tuhan. Jadi saya ada seperti ini hari ini oleh karena anugerah. Tanggal 21 Januari tahun 73, ketika diterima oleh Direktur dan pendiri LPMI, dan mengatakan kamu diterima untuk melayani, tapi kamu tahu bahwa di LPMI itu orang tidak digaji, tapi siap untuk melayani 24 jam. Jadi saya enjoy aja, karena saya sudah putuskan untuk melayani, dan melayani aja sampai sekarang. Tidak ada gaji, tetapi diberkati Tuhan luar biasa.
52 tahun kayaknya biasa aja gitu, lewat. Rahasianya, tiap kali saya udah bilang itu, tiap pagi berlutut di hadapan Tuhan, mengucap syukur untuk hari yang baru, serahkan hidup pada Tuhan. Ya, 52 tahun Bapak sudah menjelajahi 5 benua di dunia ini, juga berbagai kantor instansi pemerintah, mulai dari kantor presiden, kantor gereja, dan banyak lagi ormas-ormas Kristen, partai politik. Bapak sudah pernah jelajahi ya, bahkan pernah diminta mendoakan tokoh-tokoh penting di Republik ini. Iya, itu kehormatan yang luar biasa, karena saya orang biasa aja melayani, tapi dengan anugerah Tuhan bisa ketemu dengan semua presiden kecuali Bung Karno di istana, ada saya doakan pejabat-pejabat ini, Panglima ABRI, Panglima TNI, ya Panglima TNI, dan Angkatan Laut, Angkatan Udara, Angkatan Kepolisian, semuanya. Dan luar biasa, saya bersyukur. Kemarin saya lihat ulang lagi video yang dibuat oleh orang LPMI. Saya jadi terharu. Saya bukanlah apa-apa, orang kecil, orang biasa, tapi bisa dipakai Tuhan. Semua pejabat-pejabat tinggi, bukan saja orang Kristen, tokoh-tokoh NU, Muhammadiyah, sampai dengan Habib Rizik, saya ketemu dan bicara. Puji Tuhan, seluruh dunia, 5 benua, dari Amerika Latin sampai Australia, saya melayani. Karena pelayanan di LPMI itu disebut sebagai multiplikasi, pelipat gandaan. Jadi karena banyak mahasiswa yang saya bina dari awal, mereka itu kemudian menjadi karyawan atau pekerja di mana di seluruh dunia. Ya udah, saya diundang. Dari kampus Crusade Internasional juga sangat menghargai, melihat, dan mengundang. Jadi saya bersyukur. Kalau lihat lagi ke belakang, 52 tahun saya bukan apa-apa. Masih ingat buku itu ketika umur 60. Kalian kan usul judulnya macam-macam. Tapi saya kasih judul Orang Kecil yang Dipakai Tuhan. Karena diilhami oleh peristiwa Tuhan Yesus beri makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Anak kecil itu dia serahkan makanannya, 5 roti 2 ikan di tangan Tuhan Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang berpikir bahwa 5 roti 2 ikan akan cukup untuk 5.000 orang laki-laki, dan belum perempuan, belum anak-anak. Jadi ada yang kasih data sekitar 20.000 orang makan, dan masih ada sisa 12 bakul. Itu dahsyat, itu luar biasa, Pak Yono. Jadi saya di LPMI kemarin itu, waduh, lebih banyak saya nangis. Karena dengan anugerah Tuhan, Pak Yono tahu kan bagaimana Tuhan pakai saya bangun 80% aset kantor LPMI, termasuk kantor pusat di Matraman di Jalan Panataran nomor 10. Dalam waktu yang singkat, selesai. Tidak ada orang LPMI yang cari dana. Saya juga tidak cari dana. Artinya orang suka memberi aja lewat saya. Puji Tuhan bahwa sampai hari ini tetap, dan saya bersyukur Pak Yono, walaupun Tuhan sediakan semua sarana itu di Jakarta, di Medan, di Bandung, Bogor, Depok,
untuk UI itu, dan Jawa Tengah, Jawa Timur, terus ke Makassar sampai Ambon sampai Papua. Tapi tidak ada satupun pakai nama saya atau nama keluarga. Semua hanya karena anugerah Tuhan, itu adalah punya LPMI. Ya. Kalau kita lihat judul buku ini, Pak, Orang Kecil yang Dipakai Tuhan, Bapak sering menyampaikan orang yang dipakai Tuhan pasti diberkati. Bisa Bapak jelaskan soal itu? Iya. Ya kalau dipakai Tuhan pasti diberkati. Kalau tidak dipakai, berkat itu seadanya saja. Masa Tuhan pakai itu Tuhan tidak berkati. Orang dunia aja, orang kantor, bos punya pegawai, dia kasih gaji. Apalagi Tuhan. Tuhan menghargai, Tuhan melindungi, dan Tuhan memberkati. Ya. Puji Tuhan, selama 52 tahun saya belum pernah berkekurangan. Termasuk pada saat seperti sekarang ini, Bapak lebih banyak di rumah? Lebih banyak di rumah, nikmatin aja. Berkat cara Tuhan bekerja itu. Ada orang yang saya tidak terlalu ingat, tidak terlalu kenal juga siapa ya. Tiba-tiba kemarin pagi, ya dia minta nomor rekening, saya udah kirim, tapi tahu dia udah kirim atau belum. Jadi Bapak tidak memikirkan lagi masuk atau enggak yang ke rekening Bapak? Iya. Jadi kalau minta nomor rekening berarti mesti dikirim, tapi saya belum tahu apa sudah dikirim atau belum. Iya. Pak Nus selalu diidentikan dengan LPMI. Apa yang Bapak pikirkan sekarang tentang LPMI ketika Bapak sudah banyak menyiapkan kader-kader muda di sana? Iya. Ternyata bahwa kerinduan supaya generasi sekarang ini lebih baik, ternyata saya tidak melihat itu. Enggak tahulah. Maka saya lebih mengerti, mengarahkan, oh ini cara Tuhan. Tiap orang itu punya porsi. Saya punya porsi, yang lain punya porsi yang lain. Ada 5 roti, ada bagi apa itu? Ada porsi untuk 5 orang, 2 orang, 1 orang. Jadi tiap orang itu punya porsi di dalam pelayanan. Dan puji Tuhan, sampai sekarang tetap enjoy aja. Dan kayaknya tidak ada yang punya pengaruh dipakai Tuhan seperti saya sendiri. Tapi Bapak terus berdoa untuk itu? Ya, saya doa Tuhan pakai hidup saya habis-habisnya. Apa yang dipakai Tuhan pasti diberkati oleh Tuhan. Begitu ya. Bapak selain dikenal sebagai salah satu penasehat Lembaga Alkitab Indonesia, juga dikenal tokoh aktivis Gerakan Ekumene, juga identik juga dengan Persekutuan Gereja-Gereja dan Lembaga Injil Indonesia PGLI. Bapak 2 periode jadi sekretaris umum, 2 periode juga jadi ketua umum. 2 periode jadi ketua majelis pertimbangan. Ketua majelis pertimbangan. Apa yang Bapak pikirkan sekarang untuk kemajuan PGLI? Ya, minggu lalu masih diskusi dengan ketua sekarang dan beberapa majelis pertimbangan, bagaimana supaya PGLI hari ini lebih baik dari hari kemarin. Tapi sekali lagi dunia berputar, kita sulit memahami keadaan dunia. Ya. Jadi dan tiap orang itu dengan keberadaan, dan Roh bisa punya rekan-rekan yang setia, sehati, sepikir, dalam keberadaan masing-masing mau melayani. Itu tiap orang itu berbeda. Sekali lagi tiap orang berbeda. Mau jadi pendeta, mau jadi apa,
kalau mindsetnya, sikap hatinya tidak benar-benar terarah 100% hanya kepada Tuhan, keadaan akan lain. Ya. Bapak tadi menyampaikan bahwa Bapak sangat merasa bangga dan terhormat sebagai pendeta atau hamba Tuhan. Tapi sekarang nampaknya banyak orang tua yang tanda petik ya enggan menyekolahkan anaknya misalnya ke sekolah tinggi teologi, ya, lebih cenderung ke katakanlah profesi dokter, ya, jadi pengacara, jadi profesional dan lain-lain. Kenapa menurut Bapak itu? Ya itu panggilan sih. Jadi kalau saya dipanggil, belum tentu anak saya juga dipanggil. Tiap orang itu punya porsi. Yang penting dimanapun kita bertugas, kita berada, Tuhan nomor 1, keluarga nomor 2, pelayanan atau tugas tanggung jawab itu nomor 3. Kalau itu kita praktekkan, saya alami enjoy. Tiap hari bagi saya itu Tuhan nomor 1. Nah, karena itu tiap pagi saya bangun tidur, saya berlutut, serahkan hidup pada Tuhan. Keluarga nomor 2, komunikasi dengan istri, seperti tidak ada persoalan selama 48 tahun menikah. Menikmati pelayanan juga, saya melayani di tempat-tempat terhormat, tapi juga di gang-gang sempit, di mana aja saya tidak pilih kasih dalam pelayanan. Ya, yang ini menarik Pak Nus kita bahas. Para sahabat Naras itu ada banyak hamba Tuhan telah punya nama katakanlah popularitas atau terkenal, biasanya untuk dihubungi melalui telepon pun susahnya bukan main. Tapi ini potret seorang hamba Tuhan, orang kecil yang dipakai Tuhan, Pak Nus Remas. Bapak tadi sudah bicara dari lembaga-lembaga terhormat seperti Mabes TNI, Bapak diundang, tapi gang-gang sempit gereja-gereja kecil pun Bapak masih mau melayani. Iya. Apa yang Bapak mau sampaikan tentang pengalaman Bapak itu? Ya, pelayanan itu bagi saya itu kehormatan dari Tuhan. Jadi kita bisa melayani, saya ada kesempatan siapa aja bisa melayani. Bahkan saya pernah ngomong dengan salah satu pejabat tinggi, jangankan manusia, setan pun kalau minta saya layani, saya layani. Supaya bertobat. Ya, itu kan tidak apa-apa. Jadi puji Tuhan, menurut saya itu akrab dengan berbagai tokoh. Tahun 2000 berapa ya, 2013 ya, diundang makan pagi dengan Presiden Obama. Saya nikmati dengan tokoh-tokoh agama dan lain-lain, banyak, hampir semua. Kalau lihat itu video, saya juga kaki-kaki kemarin, tokoh-tokoh dalam dan luar negeri Tuhan pakai. Karena itu saya senang dengan judul buku itu, orang kecil yang dipakai Tuhan. Ya. Jadi Bapak selama ini Pak, bagaimana menjaga suasana hati? Katakanlah supaya tetap rendah hati, mau membuka komunikasi. Kan sekarang ini banyak juga hamba Tuhan begitu, katakanlah sesaat terkenal, tiba-tiba berubah dalam bersikap, memilih-milih tempat pelayanan. Ya, jadi ada ayat firman Tuhan, ayat berapa lagi saya udah lupa. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sangat penting menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Mulut, lidah, orang bilang kan lidah tidak bertulang, bisa cepat bereaksi sana sini, tapi hati. Saya puji Tuhan, bersyukur Pak Yonro, umur saya lebih dari 73 tahun, waktu pelayanan saya 52 tahun, tapi dan ketemu dengan begitu banyak orang,
tapi tidak ada sakit hati apapun dan siapapun. Ya, sampai saya bilang itu, Habib Rizik pun mencium. Sampai saya selalu bergurau, ada 2 ciuman yang paling mesra, ciuman istri dan ciuman Habib Rizik. Ya, karena saya oke dengan semua orang. Siapa aja. Melayani juga semua orang pinggir jalan. Saya pernah melayani juga di Jatinegara, di simpang dekat rel kereta api itu stasiun kereta api. Pinggir jalan. Tahun 70-an itu. Melayani semua orang tanpa pamrih. Kemudian Bapak juga pernah punya pengalaman ya, diundang oleh Partai Keadilan Sejahtera, orasi di depan puluhan ribu massa PKS waktu itu di Monas. Waktu itu bersama politisi senior Sabam Sirait almarhum. Ya. Boleh tahu Pak, gimana ceritanya dulu sampai Bapak diundang PKS dulu orasi di Monas? Waduh, nggak ingat lagi. Pokoknya saya nggak ingat lagi bagaimana ceritanya. Tapi diundang, ya saya datang. Naik panggung. Apa yang Bapak sampaikan waktu itu? Wah, ini mana ada wartawan yang ingat-ingat, saya nggak ingat lagi. Begitu ya. Tapi itu suatu kehormatan, suatu yang jarang terjadi. Karena acara ini pertemuan akbar PKS, ini seorang pendeta yang tampil untuk bicara. Itu kehormatan yang luar biasa. Saya itu membawa satu staf LPMI. Sekarang dia tugas di Makassar untuk mendampingi. Ya, puji Tuhan. Jadi bagi saya dalam pelayanan itu Pak Yonro, tidak ada kawan, tidak ada lawan. Semuanya sahabat. Semuanya jadi objek pelayanan. Puji Tuhan sampai hari ini saya tetap enjoy. Tidak ada musuh. Tuhan tahu isi hati saya. Bersahabat dengan semua orang. Kepada para sahabat Narwastu, ada yang mau Bapak sampaikan tentang refleksi Bapak setelah merayakan 52 tahun pelayanan Bapak ini? Silakan Pak. Ya, jadi teman-teman para sahabat Narwastu, yang saya nikmati tetap bergantung kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah salah memimpin jalan hidup kita. Tuhan menyediakan hari depan yang penuh harapan. Kalau kita percaya dan bergantung, taat kepada Tuhan, semuanya indah pada waktunya. Saya bersyukur selama 52 tahun melayani, tetap enjoy dengan kehadiran Tuhan. Dimanapun saya berada, tetap Tuhan peliharakan. Dulu tahun 78, saya di LPMI itu dipercayakan menangani kampanye penginjilan terbuka. Namanya Sudah Kutemukan. Gemparlah, sampai Pak Harto pun gempar. Ini apa ini? Karena minggu pertama orang naik ke bis dapat stiker Sudah Kutemukan. Di Jakarta itu Pak Di ya? Jakarta. Spanduk. Semua sudah kutemukan. Selama 1 minggu tanpa ada jawaban. Minggu kedua baru jawaban. Sudah kutemukan hidup yang berarti di dalam Kristus Yesus. Sampai dipanggil oleh Kodam Jaya. Nah, tahun-tahun itu Pak Yonro tahu kalau dipanggil Kodam Jaya, saudara, antara pulang atau tidak pulang. Ditangkap atau interogasi Pak ya? Bukan saya ditangkap, interogasi. Dulu kan jenazah-jenazah di pinggir jalan. Nah, istri saya sedang mengandung anak yang pertama. Kami habis berdoa, saya cium istri,
cium perut istri, maksudnya cium anak di dalam kandungan. Saya bilang kalau papa tidak pulang, kamu tanggung jawab ngurus. Puji Tuhan, sampai di Kodam langsung karena udah mereka dibawa ke ruang yang bosnya. Terus saya duduk masuk, wah, dia bilang mestinya kamu tidak usah datang lagi. Loh, dalam hati dipanggil Kodam kok nggak datang, bisa habis disikat. Karena saya sudah cek, oh ini bukan kegiatan politik atau kampanye apa, tapi ini adalah memberitakan Injil, kabar baik. Dan Injil, kabar baik tidak bisa dilarang oleh siapapun. Panglima tidak bisa larang, Komandan Kodim tidak bisa larang, Kodam tidak bisa larang. Sampai dia bilang, sampai Presiden Soeharto pun tidak bisa larang. Karena dia pernah bertugas di Ambon. Jadi rupanya pergaulan dengan orang-orang yang berbeda agama. Udah saya pulang, puji Tuhan. Lanjut terus, jadi sampai seluruh Indonesia. 2 atau 3 minggu lalu lah, saya masih sempat makan siang dengan itu salah satu bintang iklan yang sudah kutemukan. Waktu itu dia mahasiswa UI, orang Manado. Yang ke-1 Dr. Yando Tersoid, yang kedua juga anak Dulos. Puji Tuhan semua masih ada dan menikmati hidup. Jadi itu merupakan suatu kehormatan, kebanggaan. Kalau kita melayani, saya selalu bilang itu poin, I do my best and God will do the rest. Kita lakukan porsi kita dengan baik dan Tuhan akan menyempurnakan. Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Puji Tuhan. Baik. Pak Nus, terima kasih atas perbincangan kita. Sebuah refleksi yang sangat menginspirasi. Para sahabat Narwastu, itulah perbincangan yang cukup menarik dengan seorang pemuka gereja Aras Nasional, tokoh gerakan ekumene, dan juga seorang hamba Tuhan dari Ambon. Menarik kita simak testimoni juga pemikiran-pemikirannya sebagai hamba Tuhan senior. Akhirnya kami undur diri. Shalom, salam sehat, salam kasih Narwastu, salam Pancasila, dan Tuhan memberkati Indonesia. Halo, shalom. Sudah, mantap ya.